اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas yang di dalam bab tashihun niyah, memperbaiki atau membetulkan niat. Sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita membahas dari bab buku Hidayatul Azkiyah. Tashihun niyah yaitu memperbaiki, meluruskan ya niat. Hada idza qasadal ilaha wa akhirat. Dan ini ketika qasadal ilaha ya, memberikan niat menetapkan niat ya, karena al-ilaha, karena ingin dapatkan ridho ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhirah, dan mendapatkan pahala ya, di akhirat. Jadi ketika dimaksudkan untuk mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan pahala di akhirat, bila ilmi, ketika belajar atau mencari ilmu. Walla, dan jika tidak, fal halaku tahassala, maka hasilnya adalah kerusakan. Jadi ketika kita menuntut mempelajari suatu ilmu, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka niatnya harus ditata lebih dahulu. Bahwa menuntut ilmu, apapun ilmunya, baik itu ilmu syar'i maupun juga ilmu-ilmu lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harus diniatkan, diperbaiki dulu ya niatnya, itu hanya semata-mata ingin dapatkan ridho dari Allah dan juga ingin dapatkan pahala di akhirat. Apabila niatnya di dalam belajar bukan itu ya, maka hasilnya itu akan mendapatkan kerusakan. Maka sesungguhnya di dalam ilmu, maksud juga ilmu pengetahuan, itu tidak ada yang bebas nilai ya. Jadi memang harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan menuntun kita. Ya, kalau kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia, kedokteran, teknologi, ketika mempelajari teknologi ya harus dimulai dulu dengan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian teknologi itu digunakan pada sesuatu yang justru akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak ada niat itu ya, fal halaku tahassala, maka kerusakan ya akan menjadi hasil dari apa yang dia pelajari. Wal yuhraman arfal jinani al-fahira, dan dihalangi, diharamkan ya, dijauhkan ya orang-orang yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, arfal jinani al-fahira, yaitu dari bau aroma surga yang baunya sangat sangat harum, dari jauh itu sudah tercium. Tetapi orang-orang yang kemudian di dalam belajar bukan karena Allah dan bukan ingin mendapatkan pahala, maka itu nanti diharamkan atau dijauhkan. Allah halangi dari mencium bau surga. Mencium bau surga saja kemudian tidak ya diberikan haknya ya, apalagi kemudian sampai kepada surga. Wal yaskuton fi darkinarin nazila, dan kemudian jatuh di dalam darkinarin, di dalam tingkatan neraka nazila yang rendah.
yang turun. Jadi orang-orang yang demikian ya, diharapkan untuk mencium bau surga dan kemudian dijatuhkan ke dalam neraka yang hina. Rajulun bihi yu'ta ghadan yulqa bihi. Ada orang yang ya, nanti ya di hari kiamat yu'ta datang yulqa bihi ya, dan dilemparkan ya, dengannya orang itu finnari ke dalam neraka. Ini ada juga hadis sahihnya ya yang juga menyebutkan hal yang sama ya. Jadi orang yang suatu saat nanti datang pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam neraka, takhruju minhu am'aun jala. Binari takhruju minhu am'aun jala, dan dia dilemparkan ke neraka dalam kondisi takhruju minhu ya, keluar ya dari orang itu am'aun, yaitu am'a itu adalah usus ya yang dalam perut ini kemudian keluar ya terburai. Ini ada hadis sahihnya juga sama juga ya menyebutkan bahwa nanti suatu saat di hari kiamat ada orang yang kemudian dilempar ke neraka, masuk neraka dan dalam kondisi perutnya mengeluarkan ya usus-usus yang terburai. Fiha yaduru kama yaduru himaruna, dan di dalam neraka itu orang itu yaduru ya berputar-putar ya kama yaduru himaruna, seperti berputarnya seekor himar ya, yang kami miliki. Birohahu ya, yang mengitari seperti kalau alat penggilingan ya. Kalau di Arab menggunakan himar, mungkin kalau di daerah-daerah lain menggunakan sapi ya untuk ya, memutar penggilingan. Tudhanu kal hasidi tadallula, dan dalam kondisi seperti mutar kemudian urusnya terburai ya, dan ususnya itu terinjak-injak begitu ya dalam kondisi yang hina. Ini menggambarkan ada orang yang kemudian nanti ya, bukan masuk surga, tetapi kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dalam kondisi yang hina. Fayaji'u man finnari yas'aluhu ama, dan berdatangan ya man finnari, orang-orang yang di dalam neraka itu ya, dia mendatangi ya orang-orang itu mendatangi ya yang baru datang, yas'aluhu, dan sambil bertanya ama qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila, sambil bertanya di hadapannya. Jadi dia menghadap ya orang yang baru didatangkan, dilemparkan dalam neraka itu, kemudian ditanya, bukankah kamu dulu yang memerintahkan kami untuk berbuat baik, dan juga watanha, dan juga melarang kami untuk ya, berbuat yang mungkar, tanha dan mungkar, mukbila ya sambil menghadap. Jadi orang-orang di neraka itu kemudian keheranan ketika ada orang datang dalam kondisi yang mengenaskan hina begitu ya, dilempar ususnya keluar dan dia kemudian berputar-putar mengelilingi sebuah ya alat seperti alat penggilingan dan ususnya terburai ya, sampai terinjak-injak begitu ya. Kemudian ditanya, bukankah engkau dulu yang mengajarkan kami, memerintahkan kami untuk berbuat yang baik dan melarang hal yang mungkar. Jadi orang ini dulu adalah bisa saja orang-orang yang berilmu begitu ya, yang mengajarkan sesuatu dan kebetulan sama-sama yang ada di neraka mengenalinya. Dan pertanyaannya tentu sangat membuat kita ya, termenung begitu ya ketika ditanya, seakan-akan tidak percaya bagaimana mungkin dia kemudian ke neraka dalam kondisi yang hina, padahal waktu itu dia adalah orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan, memerintahkan kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, dan juga memerintahkan kepada
larang kepada hal-hal yang mungkar. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian dimasukkan neraka dalam kondisi tidak. Kemudian orang itu mengatakan fayaqulu ya qaumi bala lakinnani, dan orang itu berkata, wahai qaumi, wahai umatku, ya, wahai saudaraku, wahai jamaahku, ya. Bala iya, lakinnani, tetapi aku, ya, ma kuntu bil ilmi mukarrama amila. Iya betul bahwa aku dulu yang memerintahkan kamu untuk berbuat baik, aku yang melarang kamu untuk melakukan perbuatan bermaksiat kepada Allah, tetapi ma kuntu bil ilmi al mukarrama amila, tetapi aku tidak, pada waktu itu aku tidak, ya, bila ilmu mukarrama, ya, ilmu yang mulia itu yang aku miliki itu, ya, amila, ya, aku tidak, makuntu amila, aku tidak mengamalkan. Apa yang terjadi adalah orang-orang yang mungkin dikenal sebagai seorang yang alim atau ulama, ya, juru dakwah, orang-orang yang senantiasa memberikan, ya, petuah-petuahnya atas ilmu yang dia miliki, bisa saja akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Karena apa? Karena ma kuntu bila ilmi al mukarrama amila, karena aku, ya, dengan ilmu yang mulia itu, ma kuntu amila, tidak aku amalkan. Jadi masalahnya adalah, ya, dia orang berilmu di dunia, tetapi kemudian ilmunya itu tidak diamalkan, ya, dan hanya disampaikan kepada orang lain sementara dirinya tidak mengamalkan. Di dalam Al-Qur'an itu kan juga disampaikan juga, ya, betapa, ya, orang-orang yang, ya, kemudian lima taqulu nama taf'alun, ya. Mengapa kamu, ya, mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, dalam hal ini kasusnya seperti ini. Ya'sim ru'un qad roma ghayra ilahi. Maka ada orang yang berdosa, ya, karena atau durhaka, ya, kepada Allah, berdosa kepada Allah, qad roma ghayra ilahi, ya, di mana kemudian dia meniatkan, ya, termasuk di dalam menuntut ilmu itu, ghayra ilahi, kepada bukan selain Allah. Jadi dalam menuntut ilmu, ya, harus kemudian diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wasawabi ukhra, dan juga bukan karena ingin mendapatkan sawab, pahala, ya, ganjaran di hari kiamat nantinya, di akhir akhirat, bita'alumi ghafila, ya, dengan menuntut ilmu itu, ya, kalau kemudian tidak diniatkan, ya, kepada Allah dan juga bukan untuk pahala atas ilmu yang dia tuntut itu, ya, dan dia termasuk orang yang ghafila, ya, orang yang lalai, maka disebut sebagai apa? Ya, si orang-orang yang bermaksiat atau orang-orang yang berdosa. Jadi menuntut ilmu itu baik, ya, tetapi kalau kemudian niatnya tidak diperbaiki, ya, niatnya tidak ditata karena Allah Subhanahu wa taala, bisa saja hasilnya malah membawa kerusakan atau malah kemudian menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ilmu mungkin karena ingin mendapatkan harta, ingin dipuji orang, ingin mendapatkan jamaah yang banyak, gitu, ya. Memiliki umat yang banyak yang kemudian mengagungkan dirinya, maka kemudian dia berarti bukan, ya, karena Allah dan mendapatkan pahala di akhirat, tetapi untuk urusan-urusan dunia. Hermun alaihi, dan diharamkan, ya, atas orang itu, ya, yang belajarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jirayatul jirayatul mutafaqqihi,
maka jariah dari orang seperti itu diharamkan ya, tidak boleh ya diambil. Jadi kalau kita memiliki murid ya, maka kemudian kita harus tahu ya, menegaskan ini belajarnya karena apa? Apa karena Allah atau kepada selain Allah? Kalau kemudian itu karena selain Allah ya, seandainya kemudian dia memberikan jariah atau memberikan sesuatu ya kepada majelis itu, maka itu tidak boleh diambil. Illa bi ilmin nafi'in mutasyagila, kecuali dia kemudian ya menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu yang bermanfaat. Maka dia harus ya belajar ilmu yang bermanfaat, menuntut ya ilmu sebaik-baiknya. Wa kada ya'si man yu'allim dzalika, dan demikian pula ya dianggap durhaka atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengajarinya. Jadi yang mengajarinya itu dianggap berdosa kalau nantinya muridnya tidak menjadikan ilmunya untuk kebaikan atau untuk sesuatu yang bermanfaat gitu ya, karena itu menjadi tanggung jawab seorang guru ya. Jika guru orang yang mengajar, maka baiknya di awal diluruskan niatnya semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pahala. Semua ilmu saya kira ya. Jadi kalau kita mengajarkan ya teknologi, mengajarkan ilmu IT mungkin ya, buka kelas ya, maka dari awal harus disampaikan tujuan dari belajar ini bukan untuk ya agar kita mendapatkan sesuatu dari ilmu itu berkaitan dengan dunia, tetapi harus diluruskan bahwa ini juga merupakan ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini harus kita gunakan sebaik-baiknya ya karena Allah dan ingin mendapatkan pahala ya nantinya di akhirat. Karena dengan ilmu itu bisa memudahkan ya, urusan orang ya, bisa memudahkan ya hal-hal yang mungkin berat sulit, tetapi dengan ilmu mungkin dengan teknologi maka itu akan memudahkan, dan yang bisa membalas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa kada ya'si man yu'allim dzalika, maka demikian juga orang yang dianggap berdosa, orang yang mengajarkannya ya terhadap orang itu ya. Jadi kalau dia tidak tahu bahwa tujuannya tidak baik dan dibiarkan ya, maka ya, dia akan berdosa. Illa li ilmin ya, kecuali ya dia ketika mengajarkan li ilmin nafi'in la jahila, kecuali kalau ketika dia mengajarkan itu dia tidak mengetahui ya niat atau maksud ya dari orang-orang yang belajar. Jadi kan orang-orang yang belajar itu kadang memiliki niat yang berbeda ya. Ada yang memiliki niat baik, ada yang tidak memiliki, ada yang memiliki niat yang tidak baik ya, terutama terhadap ya, ilmu-ilmu yang itu ya, berkenaan dengan manusia ya, teknologi ya, belajar nuklir gitu ya. Maka ya itu bisa membahayakan dan juga bisa membuat kebaikan ya. Kalau nuklir untuk energi ya, masih, tapi kalau nuklir kemudian digunakan untuk senjata memusnahkan manusia, nah, dari awal harus sudah kemudian ditanya bahwa ya, ilmu ini ya, harus dipelajari karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai malah membuat kerusakan. Kita lanjutkan bab berikutnya, tidak terlalu banyak ini. Kalamun ala ma yaqsidu bil ilmi. Ini berkaitan dengan perkataan yang berhubungan ya dengan niat ya, terhadap ilmu ya, ketika menuju ya dalam belajar itu ya. Fa idza ra'a muta'alliman yakbu ya ala sahwatin muttabi'an hawahu mu'amila. Maka ketika ya, seorang guru mungkin ya, seseorang melihat muta'alliman ya, seorang murid yang sedang belajar ya, yakbu ala sahwatin, dan itu tergoda oleh syahwat, muttabi'an, dan mengikuti syahwat itu, hawahu ya segala nafsunya, muamilah
dan menjalankan, mengerjakan, menuruti syahwat. Jadi ketika kemudian dilihat ada seorang murid yang itu mengikuti atau takjub dengan keinginan-keinginan dunia atau mengikuti hawa nafsunya, mengerjakan sesuatu berdasarkan nafsunya, dan juga mutakaliban, ya. Mutakaliban itu artinya apa? Rakus, ya. Mutakaliban aidon, dan juga menunjukkan sikap rakus ala raumid duna, ya, terhadap, ya, kepentingan-kepentingan dunia. Min ghairi minhajin mubahin fa'ila, ya. Yang keinginan dunia itu, ya, min ghairi minhajin mubahin, ya, tanpa melalui jalan atau minhaj, ya, yang diperbolehkan, ya, dan itu dilakukan. Jadi harus mulai dilihat ini, apakah seorang murid itu, ya, menunjukkan sifatnya yang sangat, ya, mengikuti syahwatnya, gitu, ya, dan juga dia menunjukkan, ya, seseorang itu rakus, ya, terhadap dunia, bahkan kemudian mendapatkannya itu dengan cara-cara yang selain yang diperbolehkan, atau auqat ta'ata ilma fardi kifayatin, ya, atau dia mendatangi atau menjadikan, ya, ilmu fardi kifayah, menjadikan ilmu wajib yang kifayah, bahkan menurut prioritas, ya. Kalau dia memprioritaskan ilmu wajib yang kifayah, kan ada ilmu wajib yang ain dan kifayah, ya. Kalau yang fardu ain yang kemarin kita bahas, ya, yang salah satunya diantaranya adalah al ilmu yukhafiful ibadah, itu adalah fardu ain, mencari ilmu untuk membenarkan, memperbaiki ketaatan ibadah kita kepada Allah, ya. Kemudian ilmu yusahihu akidah, yang bisa membenarkan, ya, akidah kita, dan kemudian muzakkiyal qalbi, ilmu yang bisa membersihkan hati kita. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib. Tetapi kalau ada orang memprioritaskan atau lebih mengedepankan ilmu fardhi kifayah, mendahulukan ilmu yang bersifatnya fardu kifayah, min qabli fardil aini ilman wabtila, sebelum mempelajari fardil aini, sebelum dia mempelajari yang ilmu yang fardu ain, ya, ilmu itu, ya, dan dia melakukan itu, ya, wabtila, ya, maka ini akan menjadi tanda-tanda berikutnya, yaitu falaqad tabayyana min ini khalihi, maka sungguh akan sangat jelas, ya, ini akan menunjukkan min ini halihi, ya, sebagai tanda-tanda, ya, keadaan, ya, seseorang qasdun, niat atau tujuan li ghairillahi, selain Allah Subhanahu wa taala, fihi, yang di dalamnya, ya, dilakukan, ya, yang ada dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lihat, ya, bahwa seseorang itu bisa jadi tujuannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya apa? Ya, apabila kemudian terlihat seorang yang belajar itu lebih tertarik, gitu, ya, terhadap hawa nafsu, takjub dengan hawa nafsunya, bahkan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, ada sifat rakus, ya, terhadap kepentingan-kepentingan dunia, dan bahkan kemudian dia mendapatkannya, ya, itu dengan jalan selain yang diperbolehkan. Bisa saja seperti itu. Atau bahkan apabila seseorang itu, ya, lebih memprioritaskan, mengutamakan, ya, mendahulukan ilmu yang fardu ain dibandingkan ilmu yang fardu kifayah, dibandingkan dengan fardu ain, maka itu adalah merupakan ciri-ciri, ya,
qasdun li ghairillah, ciri-ciri yang menuntut ilmu dianggap bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas kita adalah mungkin mulai dari anak-anak ya diperkenalkan dulu ya dengan ilmu berkaitan dengan ibadah, ketaatan, kemudian akidahnya dulu disuruh mempelajari karena ini yang prioritas begitu ya. Baru kemudian ya ibadah, akidah, kemudian tentang apa akhlak ya. Baru kemudian ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau orang kemudian melihat bahwa ilmu yang dibutuhkan sekarang adalah ilmu matematika. Wah, anak-anak dari awal sudah diajarkan matematika seakan-akan keluarganya itu mengatakan memprioritaskan bahwa matematika itu segala-galanya. Padahal dia belum pernah belajar tentang dasar-dasar agama. Nah ini dianggap bahwa ilmu yang dipelajari itu adalah qasdun li ghairillah, yang tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sama-sama belajarnya salah memprioritaskan, ini juga ya salah menempatkan di mana posisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita adalah tujuan akhirat ya. Wa kada idza taraka sholata jama'atan min ghairi udrin bal bi an yatakasala. Ciri-ciri yang lain seperti apa? Jika kemudian taraka sholat, orang yang meninggalkan sholat jamaah ya, sampai kemudian juga dilihat begitu ya, apakah ilmunya manfaat atau tidak karena Allah atau tidak. Apakah kemudian ketika dia tarokat sholat jamaah, meninggalkan sholat jamaah tanpa udur tetapi karena malas. Nah, ini juga menjadi ciri juga ya atas orang yang ilmunya dianggap tidak manfaat gitu ya. Meninggalkan sholat jamaah hanya karena malas bukan karena udur ya. Wa kada tarkun lirrawatibi wassunan in uqidat fa'lam wa kun muta'ammila. Dan demikian juga ya, orang yang meninggalkan ya, sholat rawatib qobliyah ba'diyah yang biasa dilakukan kemudian dia tidak melakukan wassunan dan juga ya beberapa sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditekuni, yang sudah diyakini. Jadi kalau sudah memiliki amalan ya, membiasakan dengan sholat rawatib, kemudian setelah itu dia tinggalkan, dia biasa sholat menjalankan sunnah, kemudian dia tinggalkan, maka fa'lam ketahuilah, wakun muta'ammila, dan waspadalah terhadap itu. Jadi kita juga harus sudah mulai mewaspadai diri kita atau orang-orang di sekitar kita ya. Tapi yang terutama adalah mewaspadai diri kita apabila kemudian kita sudah mulai meninggalkan sholat jamaah ya, tanpa udzur ya, atau kemudian mulai meninggalkan ibadah-ibadah rawatib ya, atau yang sunah-sunah yang lain, maka ini perlu kita waspadai. Tapi kalau nggak pernah rawatib ya harus kemudian mulai dibiasakan gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan ya jangan kemudian ditinggalkan. Nah, hadirin yang berbahagia, ini tadi berkaitan ya bagaimana kemudian kita bisa menata diri kita, niat kita ya ketika kita belajar ilmu ya. Bagaimana kita memprioritaskan ya. Kita ketahui dulu ya dari awal ya ilmu yang memang berkaitan dengan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk ibadah, berarti kan kita harus tahu bagaimana beribadah. Nah, itu harus diajarkan terlebih dahulu. Meyakini Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki akhlak yang baik. Baru kemudian masuk kepada ilmu-ilmu wajib yang bersifat fardu kifayah ya, baik itu ya, ilmu yang berkaitan dengan agama juga ada yang fardu kifayah ya. Ilmu tafsir yang tidak semua orang juga harus menjadi mufassir ya. Atau ilmu bahasa ya tidak semua orang harus menguasai bahasa Arab mungkin. Nah, itu kan menjadi fardu kifayah. Atau ilmu-ilmu alam yang lain dan itu diperlukan oleh manusia, maka itu menjadi ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Tapi tadi prioritas kita adalah fardu ain dulu, baru kemudian
fardu kifayah. Jadi jangan belum mempelajari yang diwajibkan kepada kita, tapi kita mengambil memprioritaskan ya ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah dengan asumsi bahwa mungkin ilmu itulah yang akan mendatangkan harta, mendatangkan status atau mendatangkan kekayaan bisa saja kepada kita. Tapi kita lupa untuk membekali ilmu yang memang fardu ain sifatnya. Baik, saya kira itu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Bab berikutnya itu berkaitan dengan alamatu ulama ul akhirah. Jadi kita nanti akan membahas, saya kira ini menjadi penting dan menarik untuk kita bahas berikutnya, yaitu alamatu ulama ul akhirah. Alamat atau tanda-tanda ulama akhirat. Ulama akhirat seperti apa? Ya, yang kemudian mampu untuk menerjemahkan, membaca ya tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau kemudian secara baik ya menjadi al ulama warasatul anbiya, menjadi ulama yang mewarisi pengetahuan dari para nabi ya. Dan mereka itulah nanti yang disebut dengan ulama akhirat. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kebaikan kepada kita semua, dan niat kita tata kembali hanya semata-mata ingin dapatkan ridho dan dari Allah dan pahala nanti di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا